Shalom pemuda remaja Evata. Kangen nih, karena COVID kita nggak bisa persekutuan bareng-bareng. Tapi kita tetap memuji Tuhan ya, meskipun kita online. Sebelum kita memulai persekutuan pemuda remaja hari ini, mari kita pujikan Yesus padamu, ku berseru. Shalom teman-teman pemuda remaja dan juga saudara-saudara sekalian yang berkesempatan untuk menonton video ini. Mari kita bersama akan belajar firman Tuhan dan terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur kalau hari ini kami bisa belajar bersama-sama untuk firman Tuhan yang kami akan renungkan, supaya bisa menguatkan iman kami dan menolong kami bertumbuh, makin mengandalkan Tuhan, makin percaya dan bersandar kepadamu. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu dan segala kelemahan, pakailah untuk menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saya akan bacakan dari Mazmur nomor 46. Saya akan bacakan ayat yang kedua saja. Demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Pemazmur pada hari ini menolong kita untuk kembali mengingat bagaimana selama ini kita mengenal Tuhan. Kalau kita pikir-pikir, zaman sekarang kita mengalami begitu banyak kesulitan hidup kan, terutama di dalam kondisi COVID seperti sekarang ini. Pengalaman pemazmur bangsa Israel pada waktu yang lampau kira-kira mirip dengan pengalaman kita di zaman sekarang. Bagaimana pengalaman hidup kita ini menuntun supaya kita makin hari makin mengenal dan mengandalkan Tuhan. Kalau orang Israel pada waktu itu mendengar dari nenek moyang mereka bagaimana Allah melakukan begitu banyak perkara besar, juga demikian mereka merasakan bagaimana Allah itu memelihara dan menjaga mereka umatnya. Allah memakai hal itu supaya makin hari umatnya itu makin terbangun imannya. Bagi kita juga mirip, juga sama.
Mengapa sih Allah itu menjadi satu-satunya yang bisa kita andalkan di dalam hidup ini? Sebagai umat Tuhan, kita bersyukur. Bahkan di dalam kondisi apapun, kita bisa mengandalkan Dia. Mengapa? Pemazmur menolong kita untuk mengerti beberapa hal ini. Yang pertama, yaitu bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan. Oleh karena itu, kita bisa datang kepadanya dan mengandalkan Dia. Ungkapan tempat perlindungan di sini dari bahasa Ibrani, teman-teman. Itu berarti suatu tempat yang aman, seperti kita bayangkan, misalnya turun hujan, begitu lebat, kita membutuhkan payung, atau juga tempat yang aman untuk kita bisa berteduh. Demikian juga seperti benteng, ketika berperang, benteng itu akan melindungi. Demikian juga seperti tameng, atau seperti tempat pengungsian bagi para pengungsi yang membutuhkan tempat yang aman. Seperti tempat di mana kita bisa menjaga dan memproteksi diri kita. Seperti itulah gambaran pemazmur mengenai Allah. Allah adalah tempat perlindungan. Dan terlebih lagi pemazmur mengingatkan bahwa Allah itu tidak hanya Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, tetapi juga Allah yang dekat. Oleh karena itu dia pakai kata Allah itu bagi kita umatnya. Ia senantiasa hadir memberikan pertolongan. Dia senantiasa menolong umatnya yang berserah kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kita di dalam situasi apapun, ketakutan, kekhawatiran hidup, kita punya tempat perlindungan yang aman, yaitu Allah kita. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah sumber tempat perlindungan kita. Yang kedua, kenapa kok kita bisa mengandalkan Dia di dalam kondisi apapun? Yang kedua adalah karena Allah kita itu adalah sumber kekuatan kita. Pemazmur sungguh-sungguh menyadari hal itu. Bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Bukankah kita juga mungkin pernah mengalami di dalam peristiwa hidup kita ditolong oleh Tuhan, bagaimana kita dikuatkan oleh Dia di dalam situasi yang sulit sekalipun. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah. Kalau orang Israel pada waktu itu menghadapi bangsa-bangsa besar yang lain yang kekuatannya jauh lebih hebat daripada mereka, mereka melihat bagaimana Allah sendiri yang berperang bagi mereka. Allah yang mereka sembah adalah Allah yang perkasa, yang hebat, di mana mereka bisa melihat kekuatan yang jauh melebihi kekuatan mereka. Bagi orang-orang yang percaya, Allah yang hidup itu adalah Allah juga yang menjadi sumber kekuatan. Menghadapi kesulitan, himpitan, kesesakan, permasalahan, itu kita bisa mengandalkan Dia yang akan memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi semuanya itu. Karena Ia bersama dengan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, yaitu Allah sebagai penjamin keselamatan kita. Dari ayat berikutnya, dari ayat 3 dan 4, kita juga melihat bahwa pemazmur menggambarkan satu gambaran yang unik, yaitu sekalipun bumi itu berubah, sekalipun gunung-gunung itu bergoncang, dan seterusnya. Menggambarkan bagaimana situasi dunia ini bisa saja berubah, padahal bumi ini begitu seolah-olah tidak akan berubah, atau gunung itu juga terlihat sangat kokoh. Tetapi toh kalau mereka pun berubah, tetapi Allah kita dan jaminan janji-janjinya tidak pernah berubah. Kita juga diingatkan oleh Habakuk pasal yang ketiga. Di sana penulis juga mengingatkan, ketika pohon ara sekalipun tidak berbunga, pohon anggur itu tidak berbuah, pohon zaitun itu mengecewakan hasilnya, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, atau bahkan kambing domba, hewan-hewan ternak mereka tidak ada di tangan mereka, atau mereka tidak miliki. Mereka bisa beria-ria, mereka tetap bersuka cita. Kenapa? Karena mereka adalah umat Tuhan yang menjamin tidak hanya keperluan hidup mereka, tetapi bahkan keselamatan saja dijamin oleh Dia. Oleh karena itu, sebagai umat Tuhan, saudara-saudara sekalian, mari kita tetap bersyukur di tengah-tengah situasi semacam ini, karena Allah adalah penjamin keselamatan kita. Keselamatan yang kekal telah dijaminkan bagi kita. Dan terlebih di dunia ini, kita juga percaya Allah menjamin memelihara kehidupan kita. Mari di dalam masa sulit seperti sekarang, kita belajar untuk senantiasa mengandalkan Dia. Bahkan di masa yang sukar banget seperti sekarang, bahkan kita bisa bicara kesesakan,
Kita tahu dan percaya pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Mari kita percaya juga bahwa pengalaman hidup kita hari ke hari bersama Allah itu akan kembali meneguhkan iman kita. Firman yang kita baca itu akan kembali menyegarkan kita dan senantiasa menolong kita makin mengandalkan Dia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur memiliki Allah dan Bapa seperti Engkau. Engkau yang senantiasa memelihara hidup kami, Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan dan bahkan menjamin keselamatan hidup kami. Dan kami bersyukur serta mau menyerahkan kehidupan kami ke depan ini dalam tangan kasih-Mu. Mari menolong saudara-saudara di dalam masa studi mereka harus belajar secara online. Tuhan yang menolong mereka, memberikan terus ketekunan di dalam belajar, dan mereka bisa mendapatkan hasil yang baik di dalam studi mereka. Demikian juga sedang bergumul di dalam pekerjaan mereka, Tuhan kiranya menolong, memberikan berkat-berkat-Mu melalui pekerjaan yang ada. Demikian juga saudara-saudara yang lain di dalam pergumulan mereka masing-masing. Tuhan yang tahu pergumulan mereka dan kiranya mereka boleh terus bersandar, berharap pada Tuhan saja, dan kami percaya lengan kasih dan kuasa Tuhan senantiasa menjadi penopang di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, Engkau mendengar setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.